Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمة أمهات Masjid Imam Asy-Syafi'i yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Tentunya hal pertama yang perlu disampaikan adalah wasiat agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Yang mana seorang hamba tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitung nikmat tersebut. Tidak akan pernah mampu. Kita bicara satu nikmat saja, nikmat melihat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut kepada kita semenjak kita lahir. Berapa banyak warna yang telah kita lihat, berapa banyak keindahan alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan telah kita lihat. Berapa sering kita membaca Al-Quran dengan kenikmatan mata yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sungguh sangat banyak kenikmatan dari satu kenikmatan saja, yaitu nikmat melihat. Apalagi kalau kita coba hitung seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak akan pernah mampu. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini mengharuskan kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sepatutnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat Allah, apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Mensyukuri nikmat Allah, kata para ulama, adalah dengan cara yang pertama memuji Allah dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, dengan mengucapkan nama-nama Allah yang husna, memuji Allah dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang ulia. Bukan hanya itu, tapi mengakui semua kenikmatan yang kita rasakan saat ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil kerja keras ibu-ibu semua. Bukan hasil kerja keras suami ibu semua, bukan. Uang yang kita nikmati, kesehatan yang kita miliki,
waktu luang yang kita punya, semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita akui. Tidak boleh sedikit pun terdapat pada diri kita rasa ujub, rasa bangga terhadap diri sendiri dengan mengatakan, oh kalau saya bisa sukses karena saya rajin, saya bisa menjadi kaya karena saya rajin menabung, karena saya berusaha keras, bekerja keras dalam bekerja. Ini adalah ucapan-ucapan orang yang ujub. Padahal yang membuat dia kaya, yang membuat dia sehat, bukan pola makan dia, bukan asupan yang dia masukkan ke dalam tubuh dia, tapi semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu konsekuensi syukur selanjutnya, kata para ulama, orang yang bersyukur adalah mereka harus menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di jalan yang benar, menggunakan nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat. Menggunakan kenikmatan harta untuk bersedekah, untuk membeli makanan yang halal, bukan sebaliknya. Menggunakan setiap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manakala seorang sudah bisa melaksanakan konsekuensi dari syukur tersebut, Allah katakan dia sebagai orang-orang yang bersyukur. Dan Allah berjanji kepada mereka, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah ingkari janji ini. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau seseorang bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum. Namun manakala kita semua tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala paling tidak akan mencabut nikmat tersebut. Dan ini merupakan sebagian dari azab. Oleh karena itu, Bu, ibu-ibu, ummahat Masjid Imam Asy-Syafi'i, apabila kita mendapati diri kita, mendapati pada kondisi kita terdapat kenikmatan-kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah untuk muhasabatun nafs, mengoreksi diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang bersyukur atau belum. Mungkin kita kurang bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut. Mungkin kita tidak gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita di jalan yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut. Maka setiap hari cobalah untuk mengoreksi diri kita, apakah kita ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum. Lalu selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang beriman, dan juga kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali satupun, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering mendengar di banyak pengajian-pengajian, mungkin kita sering mendengar para asatidzah menyampaikan sebuah ayat yang insyaallah kita semua sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan diciptakannya manusia dan jin, di mana seharusnya manusia dan jin lebih memfokuskan diri mereka dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, yang dimaksud dengan ibadah, yang dimaksud dengan amal soleh adalah ismun jami'un bima yuhibbullahu wa yardahu min qawlin wa amalin az-zahirah wal batinah. Bahwa yang dimaksud dengan ibadah, yang dimaksud dengan amal soleh adalah segala sesuatu, apapun namanya itu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu perkataan dan perbuatan yang terlihat maupun perbuatan dan perkataan yang tidak terlihat. Inilah yang dimaksud dengan ibadah, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan diciptakannya manusia dan jin. Tidak ada tujuan lain. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi kaya di dunia ini. Manusia tidak diciptakan untuk memiliki banyak anak di dunia ini, bukan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan fokus tujuan diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memperbanyak amalan saleh, untuk memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan soleh dan ibadah tersebut akan bermuara kepada satu hal yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, yaitu bertakwa kepada Allah. Disebutkan tadi di muqaddimah 3 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita, baik itu orang-orang yang beriman, baik itu seluruh manusia, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Banyak dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang, baik dalam keadaan terlihat ataupun dalam keadaan tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah yang benar, sebagaimana Allah perintahkan, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Didefinisikan oleh para ulama, yaitu an ta'mala bi ta'atillah. Lihatlah, beramal. Bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Beramal. Bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengamalkan setiap perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ta'mala bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya Allah. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah dengan ilmu. Seseorang beramal demi menjadi orang yang bertakwa, dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Dan tujuan dari mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tarju thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi takwa yang pertama. Anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu demi mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatullah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, berdasarkan ilmu. Takhafu iqab Allah, karena takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa yang sebenarnya. Dua amalan, ya, dua amal soleh yang akan membawa seseorang ke dalam ketakwaan kepada Allah. Yang pertama adalah mengamalkan amalan soleh, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan yang pertama dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, semampu kalian. Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, tidak perintahkan kita untuk mengamalkan seluruh amal ibadah. Tolong diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk mengamalkan seluruh agama ini, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk mengamalkan seluruh perintah Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang mampu untuk mengamalkan seluruh perintah Allah illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para salihin, mereka mungkin mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani seluruh syariat, menjalani seluruh ketaatan. Tidak. Fattaqullaha mastata'tum, kerjakanlah ketaatan kepada Allah, beramallah kalian semampu kita. Ada orang yang mungkin mampu untuk bersedekah, orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan hartanya, mereka bersedekah. Tapi kita sebagai orang yang miskin, mampukah kita bersedekah? Tidak. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk bersedekah. Orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa untuk beribadah, sholat dengan cara berdiri. Ada orang-orang yang tidak diberikan kemampuan untuk sholat sambil berdiri, maka dia tidak perlu berdiri. Contoh lain, ibadah haji. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, harta, waktu, dan kesempatan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan dia untuk berhaji, melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Tapi kita yang belum mampu, apakah Allah wajibkan kepada kita? Tidak. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramallah kita sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, beramallah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tidak wajibkan kita untuk menjalani seluruh syariat, tidak. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan meninggalkan kemaksiatan, kita diwajibkan meninggalkan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan amalan yang akan menghantarkan seseorang ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi urusan soal larangan Allah, tidak ada seorang yang tidak mampu meninggalkan larangan.
Tidak ada seorang pun yang tidak mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi mampu atau tidak, tapi mau atau tidak dia meninggalkan larangan Allah. Dia mau enggak meninggalkan kemaksiatan? Kalau urusan mampu atau tidak mampu, seluruh manusia pasti mampu meninggalkan khamar. Seluruh manusia mampu meninggalkan khamar. Meninggalkan rokok, seluruh manusia mampu meninggalkan rokok. Meninggalkan ghibah, seluruh manusia mampu meninggalkan ghibah. Tetapi pertanyaannya, mau atau tidak hamba tersebut? Maka tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi manusia manapun untuk tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Ketika urusan ketaatan, urusan perintah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fattaqullaha mastata'tum, kerjakanlah kalian semampu kalian. Tetapi ketika urusannya berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk meninggalkan seluruh larangan tersebut. Dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal ini, walaupun kita tidak diperintahkan untuk mengerjakan seluruh amalan, akan tetapi kita juga diperintahkan untuk memperbanyak amalan kita untuk menjadi bekal kehidupan akhirat kita. Ingatlah bahwa ketika kita mati nanti, dan kita pasti mati, tidak ada manusia yang tidak mati. Sudah banyak orang-orang yang mendahului kita menemui Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita, keluarga kita. Terlebih kemarin ketika musim pandemi, berapa banyak orang yang meninggal di sekitar kita. Dan pasti akan tiba giliran kita. Pasti akan tiba giliran kita didatangi oleh malaikat maut. Dicabut nyawa kita, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah suami kita mau ikut dengan kita? Suami kita mau ikut dikubur dengan kita? Enggak. 3 hari setelah ibu-ibu meninggal, suami ibu bisa nikah lagi. Ya. 1 hari aja seorang istri meninggal, seorang suami sudah boleh menikah lagi. Enggak akan mau suami kita ikut dengan kita ke alam kubur, ikut mati dengan kita. Anak-anak kita mau nggak ikut dengan kita? Nggak akan mau. Harta kita, apakah akan dimasukkan ke dalam liang kubur kita? Nggak ada. Apa yang akan kita bawa? Amal kita, yang akan menjadi teman kita di alam barzah nanti adalah amal ibadah kita. Maka perbanyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan kita untuk mengamalkan seluruh ibadah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, akan tetapi kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal menuju kehidupan akhirat kita yang tidak ada lagi kematian setelahnya. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang panjang. Kalau saya boleh ilustrasikan sedikit tentang perjalanan kita menuju kehidupan akhirat, sangat panjang ibu-ibu sekalian. Setelah kita mati nanti, kita kemana? Ke alam kubur atau alam barzah. Berapa lama kita di alam barzah? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Bahkan ada yang ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Sangat lama di alam barzah. Siapa yang nemenin kita? Amal kita. Selanjutnya, setelah di alam barzah, Allah bangkitkan kita, dikumpulkan kita di padang mahsyar dalam keadaan khufatan uratan gurla, dalam keadaan yang sangat payah. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak disunat, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan payah, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tidak saling mau kenal antara seorang ibu dengan anak, saudara dengan saudaranya. Mereka masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Dan dalam keadaan tersebut Allah jadikan keadaan yang sangat genting. Kenapa? Banyak kesulitan,
ketika menunggu giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala butuh waktu yang sangat lama. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tudna syamsu yaumal qiyamati kamiqdari milin." Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar sejarak 1 mil, lebih dari 1 kilo, kurang dari 2 kilometer, sejarak 1 mil. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Sekarang jam 12 siang, ibu-ibu keluar udah panas belum? Panas. Gimana kalau di padang mahsyar nanti? Keadaan yang sangat payah. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Apakah orang tua kita? Apakah anak kita, suami kita, harta kita? Bukan. Siapa yang menyelamatkan kita? Amal ibadah kita. Amal ibadah seseorang yang menyelamatkan orang tersebut dalam keadaan yang sulit tadi. Belum lagi di sirat. Sirat, jembatan penghubung antara surga dengan neraka, yang mana sirat tersebut dikatakan tajamnya lebih tajam daripada pisau, tipisnya lebih tipis daripada rambut. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Di bawahnya terdapat api neraka yang berkobar, dan di sepanjang sirat terdapat kalalib, besi-besi yang bergelantungan, yang akan mencabik-cabik seseorang yang lewat di atas sirat tersebut. Keadaan yang sangat sulit. Siapa yang membantu kita? Apa suami kita akan gendong kita di atas sirat? Enggak. Amalan seseoranglah yang akan menyelamatkan dia dalam keadaan sulit di atas sirat tersebut. Ada orang yang melewati sirat seperti kecepatan cahaya. Ada seseorang yang melewati sirat dalam seperti kecepatan angin. Ada orang yang melewati sirat dengan berlari. Ada orang yang melewati sirat sampai orang yang terakhir melewati sirat dalam keadaan merangkak, tubuhnya hangus, tapi dia selamat. Siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya berdasarkan amalan yang telah ia kerjakan. Kita sangat butuh dengan amalan kita. Namun perlu saya ingatkan, dalam beramal Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensyaratkan beberapa syarat agar diterima amal tersebut. Agar amalan kita yang kita amalkan ini berguna bagi kita di kehidupan kita selanjutnya, tentunya ada syarat-syarat agar amalan tersebut bermanfaat. Yang pertama adalah disyaratkan kita untuk ikhlas dalam beramal, memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan setiap amalan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dan keuntungan akhirat, bukan dunia. Membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti riya, seperti sum'ah, seperti menginginkan pujian-pujian, seperti menginginkan ucapan terima kasih dari manusia, atau hal-hal yang lainnya yang berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku suruh mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan memurnikan niat mereka, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama ini. Dan banyak ancaman bagi mereka-mereka yang tidak ikhlas dalam beramal. Di antaranya hadis Nabi SAW, dan ini sering saya sampaikan ketika menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan urusan, memberikan hukuman atau menyelesaikan perkara seseorang yang mana dia menuntut ilmu di dunia ini untuk mengajarkan ilmu, lalu dia membaca Al-Quran,
untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Namun manakala Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang tersebut, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kau lakukan di dunia? Maka orang tersebut menjawab, aku menuntut ilmu untuk mengajarkan ilmu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada orang tersebut, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamal ilma liyuqalu alim. Akan tetapi engkau menuntut ilmu di dunia supaya dikatakan sebagai orang yang berilmu, sebagai seorang alim, sebagai seorang ustadz. Wa qara'tal Qur'an liyuqalu qari, dan engkau membaca Al-Qur'an hanya agar supaya engkau disebut sebagai qari, ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan gelar dari manusia, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah putuskan pada orang tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala hadapkan wajahnya ke dalam api neraka, lalu Allah masukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang menuntut ilmu, atau orang-orang yang melakukan amal soleh, yang seharusnya ketika dia mengamalkan yang ia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan amalan tersebut, tetapi tidak dia lakukan. Tetapi tidak dia lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali liyusiba bihi 'ardan minad dunya, kecuali dia hanya ingin mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, berupa pujian, berupa sanjungan, berupa ucapan terima kasih, berupa takjub dari orang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Orang-orang seperti ini, kata Rasul, tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat kelak. Sering disampaikan oleh para guru kita agar senantiasa kita menjaga hati ini dari hal-hal yang dapat merusak amal. Terlebih lagi kita di zaman sangat mudah untuk melakukan dosa. Kita berada di zaman banyak sekali fitnah di hadapan kita. Handphone salah satunya. Mau kajian, bikin status terlebih dahulu. Ini sering disampaikan. Tujuannya adalah untuk mengajak orang lain, tujuan yang mulia. Tapi setiap 1 jam dilihat berapa orang yang lihat status dia. Setiap 2 jam dilihat berapa banyak orang yang lihat instastory dia. Ini musibah yang terjadi di zaman kita saat ini. Ini sering disampaikan oleh para ustadz, diingatkan tentang bahaya dan fitnah dari alat yang tidak ada seorang pun mungkin yang tidak memiliki saat ini, yaitu handphone. Sangat bisa seseorang masuk surga dengan handphone, sangat bisa juga seseorang masuk neraka karena handphone. Terutama berkaitan dengan niat, berkaitan dengan keikhlasan diri kita. Tidak perlu ibu-ibu sekalian sering bikin status tentang mengingatkan agar ini dan itu, perkataan para ulama ini dan itu, ya, bikin status sampai banyak tentang ucapan-ucapan para ulama, tentang nasihat-nasihat, tentang hadis-hadis. Tidak perlu seperti itu, ya. Karena dikhawatirkan ketika kita mengamalkan amalan tersebut masuk ke dalam hati kita rasa ingin dipuji, rasa riya. Jika kita mendapatkan ilmu, simpan sendiri, ya. Bagikan terlebih dahulu kepada orang-orang yang
seharusnya mendapatkan ilmu tersebut dari keluarga kita, orang-orang terdekat terlebih dahulu, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, kerabat kita, baru di-share mungkin di status WhatsApp jika memang semua keluarga sudah mendapatkan. Untuk apa? Untuk menghindari diri kita dari penyakit-penyakit hati seperti riya dan lainnya. Maka ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ikhlas ini merupakan syarat diterimanya sebuah amalan, maka barang siapa yang melakukan ibadah dengan meniatkannya untuk selain Allah, seperti yang tadi disebutkan, menginginkan pujian manusia, menginginkan keutamaan, keuntungan dunia, atau melakukannya karena ikut-ikutan misalkan, tanpa meniatkan amalannya untuk Allah, maka ibadah orang tersebut tidak akan diterima dan tidak akan berpahala. Ibadah orang tersebut tidak akan diterima dan tidak akan berpahala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan menerima semua jenis amalan. La yuqbalu minal amali illa, kecuali yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amalan yang amalan tersebut diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu, riya ini merupakan dosa yang besar, lebih besar daripada riba, lebih besar daripada durhaka kepada orang tua, lebih besar daripada mencuri dan lain-lainnya. Riya ini merupakan dosa yang besar karena dia termasuk dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk riya. Oleh karena itu, cobalah untuk merefresh hati, untuk muhasabah, kita mengoreksi diri kita, apakah sudah benar niat kita dalam melakukan amalan-amalan kesolehan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apakah sudah benar niat kita dalam bersedekah? Apakah sudah benar niat kita ketika melaksanakan salat, ketika duduk di majelis ilmu? Tolong agar kita senantiasa selalu mengingat bahwa seluruh amalan kita seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jelas, yaitu mengikuti tuntunan yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah bersyahadat, orang yang sudah mengakui bahwasanya Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya dia wajib untuk mentaati perintah beliau, serta dia wajib menjauhi larangan-larangan beliau, serta dia wajib untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ini adalah konsekuensi dari orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oleh karena itu, barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama ini, maka itu tertolak. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, atau dia membuat perkara yang baru dalam agama Islam, apa kata Allah? Sekali-kali tidak akan diterima amalan tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bukankah Rasulullah SAW merupakan contoh yang paling sempurna? Tidak ada contoh yang paling sempurna dalam urusan kepemimpinan kecuali Rasul.
Tidak ada contoh yang paling sempurna dalam urusan rumah tangga kecuali Rasul. Tidak ada contoh yang paling sempurna dalam urusan pendidikan kecuali Rasul. Dalam setiap sendi kehidupan kita telah Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan seluruhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa yang diberikan oleh Rasul, apa yang telah disampaikan oleh Rasul, maka terimalah, maka amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun yang telah yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam larang padamu, maka tinggalkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas dalam hadis yang sudah kita hafal, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini yang bukan dari kami, yang tidak dicontohkan oleh kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, hadis ini menyatakan bahwa perbuatan bid'ah merupakan haram dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga menunjukkan pengharaman perbuatan tersebut dari berbagai macam ibadah, walaupun orang tersebut menganggap amalan ini merupakan amalan yang baik. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwasanya amalan ini merupakan amalan yang baik, niatnya baik, perbuatannya baik, tapi tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Mungkin sebagian orang-orang di luar sana mengatakan, oh, tahlilan ini baik untuk menyenangkan tuan rumah yang telah ditinggal mati keluarganya, kita membantu mendoakan mereka. Perbuatan baik, secara zahir baik, mereka membaca Al-Quran, mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membagikan makanan, tapi tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah amalan tersebut diterima? Tidak. Amalan tersebut tidak diterima. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat. Dua syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan ittiba. Mengikuti atau mengikhlaskan niat kita, menunjukkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya mencontoh segala macam peribadatan yang ada dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memperbanyak amalan, setelah memurnikan niat, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal menuju kehidupan akhirat kita, maka seseorang diminta untuk beristiqamah. Bukan cuma sekali dia melakukan sholat, bukan cuma sekali dia berpuasa, bukan cuma sekali dalam setahun dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja misalkan. Tidak, tapi seseorang dituntut untuk istiqamah. Seseorang dimaksud untuk beristiqamah, yaitu menempuh jalan agama yang lurus, tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Dan istiqamah ini mencakup seluruh pelaksanaan ibadah, mencakup seluruh pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin, baik amalan yang terlihat maupun amalan hati. Dan istiqamah juga berlaku dalam bentuk meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi istiqamah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu dia tidak berpaling, dia tetap dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketaatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan dia tetap berpegang teguh dalam meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi mereka yang beristiqamah. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat
ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, mereka bertauhid. Orang-orang yang bertauhid mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, lalu mereka beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka yang bertauhid lalu beristiqamah, Allah akan turunkan kepada mereka malaikat. Yang malaikat tersebut akan mengatakan kepada orang tadi, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada mereka yang mengatakan amanna billah, kepada mereka yang mengatakan Rabbunallah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia istiqamah, dia mati dalam keadaan Islam, dia mempertahankan tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka para malaikat yang akan menenangkan jiwa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepada orang tersebut berupa surga yang kenikmatannya tidak pernah kita lihat ataupun kita bayangkan. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Atau dalam hadis lain, "La as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup seluruh perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain. Orang ini nanya kepada Rasul tentang sebuah amalan yang dia tidak perlu lagi nanya setelah itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amalan pamungkas yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada orang ini, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, lalu istiqomahlah. Istiqamah dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ini merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa setiap hari minimal 17 kali, ibu-ibu. Minimal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar istiqamah selama sehari itu 17 kali. Dalam 17 rakaat salat kita dalam sehari yang wajib, kita diperintahkan membaca suratul Fatihah, di mana di dalam surat tersebut terdapat doa agar istiqamah. Setelah memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Raja dari hari kebangkitan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku beribadah kepadamu dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah wahai Allah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, berikanlah keistiqomahan pada hati kami. 17 kali dalam sehari menunjukkan pentingnya istiqamah, menunjukkan sulitnya istiqamah. Sampai 17 kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah minimal. Belum lagi salat sunnah kita. Berapa banyak kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Coba direnungkan sekali-kali. Ketika membaca surat Al-Fatihah,
setelah memuji Allah, betul-betul ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati kita semua supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada diri kita, karena istiqomah itu sangat sulit. Sangat sulit. Untuk bisa istiqomah itu sangat sulit. Oleh karenanya terdapat hal-hal yang dianjurkan oleh para ulama agar mendapatkan hati yang istiqomah, diantaranya adalah mengkaji Al-Quran dan menghayati serta merenungkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Al-Quran dapat meneguhkan hati orang-orang yang beriman, di mana Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah bahwa Jibril menurunkan Al-Quran dari tangan Rabb-nya dengan benar untuk meneguhkan hati-hati orang yang telah beriman. Liyuthabbital ladzina amanu. Membaca Al-Quran dapat meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, dan dia juga sebagai petunjuk wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dapat meneguhkan hati-hati orang yang beriman. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika liyuthabbita bihi fuadak." Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa Allah tidak turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dalam satu kali saja? Ya, kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul secara berangsur-angsur. Tidak langsung sekaligus satu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Agar apa? Liyuthabbital ladzina amanu. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, liyuthabbita bihi fuadak, agar meneguhkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji dan menghafalkan, mengkaji dan menghayati Al-Quran merupakan salah satu cara agar seseorang dapat istiqamah. Lalu di antara amalan-amalan yang dapat memberikan keistiqomahan adalah dengan cara membaca, mengkaji kisah-kisah orang saleh, sehingga bisa menjadi uswah, teladan dalam beristiqamah. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah orang-orang yang beriman yang dapat meneguhkan hati kita. Allah berfirman di antaranya, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma yuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Dan semua kisah-kisah Rasul dalam Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita sekalian merupakan kisah-kisah yang dengan mendengarkan kisah tersebut dapat meneguhkan hati, dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita membaca Al-Quran, jangan hanya sekedar lewat begitu saja. Lihatlah tafsir Al-Quran, lihatlah penjelasan dari Al-Quran tersebut. Pelajarilah kisah-kisah para nabi dan rasul, pelajarilah kisah-kisah para ulama, para orang-orang soleh, sehingga kita bisa mendapatkan ibrah dari kisah-kisah mereka. Ini merupakan salah satu cara agar kita mendapatkan keistiqomahan. Dan tentunya cara selanjutnya yang paling penting adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, yang kita sudah hafal semuanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang lain
Seperti doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau rubah hatiku, la tuzigh qulubana. Jangan engkau campakkan hatiku ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Karena untuk menjaga hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangatlah sulit. Inilah dua hal yang penting untuk kita ketahui, yaitu beramal dan istiqamah. Yang dengan dua hal ini insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat kita. Sebelum saya tutup, ada satu kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita terkait dengan sebuah amalan. Allah Subhanahu wa taala tadi sudah saya sampaikan tidak menuntut kita untuk beramal dengan seluruh amalan yang telah Allah perintahkan. Allah cukupkan bagi kita untuk beramal sesuai kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat besarnya amalan tersebut, akan tetapi melihat keikhlasan dan nilai dari amalan tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika ditanya ayyu amalin khair, amalan apa yang paling baik, kata Rasulullah SAW, adalah amalan yang adwamuha wa in qalla, amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Ada sebuah kisah tentang seseorang, qadarullah saya lupa namanya. Orang ini tadinya orang kaya. Seorang laki-laki ini tadinya orang yang memiliki banyak harta. Tiba-tiba dia bangkrut. Tiba-tiba dia menjadi orang yang sulit, orang yang miskin. Dan dia harus pergi ke laut untuk mencari ikan. Dia seorang nelayan. Dan dia memiliki satu orang istri dan satu orang anak. Ketika dia pergi ke laut untuk mencari ikan, qadarullah dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Keadaan sulit, semakin sulit, karena anak dan istrinya sedang lapar di rumah. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada gurunya. Dia berkeluh, dia bertanya kepada gurunya tentang kondisi yang ia alami. Gurunya menyarankan dia untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pergi ke laut untuk mencari ikan. Akhirnya dia amalkan apa yang disarankan oleh gurunya tersebut. Walhasil ketika dia pergi ke laut setelah melaksanakan sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah, akhirnya dia mendapatkan ikan yang besar. Dia mendapatkan hasil yang sangat bagus. Dia mendapatkan ikan yang besar. Senanglah laki-laki tersebut. Akhirnya ikan tersebut dia bawa ke pasar untuk dijual atau ditukarkan dengan barang yang lain. Akhirnya ikan tersebut ditukarkan dengan 2 buah roti. 1 buah roti berisi keju, 1 buah roti berisi madu. Lalu dia ingin kembali ke rumahnya untuk memberikan roti tersebut kepada anak dan istrinya. Namun dia mampir terlebih dahulu kepada gurunya, membiarkan gurunya memilih salah satu dari 2 roti tersebut, namun gurunya menolak. Di perjalanan pulang menuju rumahnya dengan membawa 2 buah roti, dia bertemu dengan seorang perempuan dan seorang anak, ibu dan anak, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapar, berharap diberikan bantuan oleh laki-laki tadi. Akhirnya laki-laki tadi, si fulan ini, memberikan roti yang dia miliki, yang seharusnya diberikan kepada anak dan istrinya di rumah, kepada 2 wanita tadi, 2 orang tadi. Dia memberikan roti yang dia punya kepada ibu-ibu dan anak yang dia ketemu tadi di jalan menuju rumah. Akhirnya dia tidak berani pulang ke rumah karena takut dimarahin istrinya. Dia takut dimarahin istrinya buat pulang ke rumah karena nggak bawa apa-apa. Akhirnya dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar untuk berikhtiar,
untuk mencari nafkah, entah dengan cara angkat barang atau yang lainnya. Ketika di pasar, tiba-tiba ada seseorang yang mencari laki-laki tadi. Akhirnya bertemulah dua orang ini, dan orang yang mencari tadi bilang bahwa dulu ayah saya punya hutang sama kamu. Ketika kamu kaya dulu, ayah saya punya hutang sama kamu sebanyak 3.000 dinar atau 30.000 dirham. Atau kalau kita kesulitan mikirnya berapa sih 3.000 dinar itu, paling tidak dia bisa beli 3.000 ekor kambing. 3.000 dinar, bukan main. Tiba-tiba ketemu orang di pasar yang ngaku punya hutang, ngasih uang 3.000 dinar. Tiba-tiba jadi kaya. Karena orang ini adalah orang yang gemar bersedekah. Ketika dia kaya, dia tidak lupa untuk bersedekah. Dia sering bersedekah dengan uang yang dia miliki. 1.000 dirham dia berikan, 100 dinar dia berikan. Sering bersedekah. Banyak uang yang dia keluarkan untuk bersedekah. Suatu saat lelaki ini bermimpi. Suatu saat laki-laki ini bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat persidangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam mimpinya lelaki ini sedang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dikumpulkanlah amalan dia. Dikumpulkanlah amal ibadah dan dosa dia, ditimbang amalan dan dosanya. Ketika ditimbang ternyata dosanya lebih berat. Ketika ditimbang ternyata dosanya lebih berat. Kaget dia. Padahal dia sering bersedekah, padahal dia sering mengeluarkan uang untuk berinfak. Dia nanya sama Allah, mana pahala sedekahku yang ribuan dirham? Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan dizolimi hari ini. Didatangkanlah amalan sedekah dia. Didatangkanlah amalan sedekah yang setelah dia kaya, dia banyak bersedekah. Lalu dimasukkan ke dalam timbangan amalan sedekah ribuan dirham yang dia berikan. Tidak bergerak timbangannya. Tetap lebih besar, tetap lebih berat dosanya. Infak yang dia berikan dengan jumlah uang yang banyak tidak berat sama sekali. Tidak membuat timbangan amalan kebaikannya itu bertambah berat. Kaget dia. Kok bisa? Uang yang saya keluarkan selama ini, ribuan dirham yang saya keluarkan selama ini, tidak memberatkan timbangan kebaikan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan dizolimi hari ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah amalan pada orang tersebut. Ditaruhlah amalan tadi di hadapan laki-laki tadi. Ditanya, amalan apa ini wahai Allah? Allah mengatakan, ini adalah amalan 2 roti yang kau berikan kepada fakir miskin. 2 roti yang engkau berikan kepada ibu dan anak ketika engkau hendak pulang ke rumah. Lelaki ini merasa bahwa 2 roti tadi tidak mungkin bisa memberatkan timbangan amalan kebaikan dia. Apalah arti 2 roti ini dibandingkan dengan ribuan dirham yang telah dia berikan. Namun manakala 2 roti tersebut ditaruh di atas timbangan, maka timbangannya pun bergerak. Timbangan yang tadinya lebih berat, amalan keburukan dia tiba-tiba menjadi seimbang. Tiba-tiba menjadi seimbang timbangan amalan dia. Berat timbangan 2 roti tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan dizolimi hari ini. Ada satu amalan lagi yang akan menjadi pemberat timbanganmu. Didatangkanlah sebuah amalan, lalu diletakkan di tempat amalan kebaikan. Seketika timbangan amalan kebaikannya menjadi lebih berat. Ditanya oleh laki-laki tadi, amalan apa ini wahai Allah? Amalan tersebut adalah senyuman anak yang telah kau berikan roti tadi. Anak tersebut
ketika diberikan roti oleh laki-laki ini tersenyum, bahagia karena telah diberikan roti, karena telah menghilangkan rasa lapar pada dirinya. Senyuman anak tersebutlah yang menjadi pemberat timbangan amalan laki-laki tersebut. Dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa besar infak yang telah kita berikan. Allah melihat kualitas dari ibadah kita. Laki-laki tadi ketika memberikan 2 buah roti kepada fakir miskin, dia tidak mengharapkan apapun. Dia murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala dia memiliki harta, dia memberikan infak ribuan dirham, tercampur di dalam niatnya syubhat, syahwat, bahwa dia gemar beribadah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tercampur di dalamnya syahwat karena suka bersedekah, gemar berinfak. Tidak betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu, ummahat Masjid Imam Asy-Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramallah. Walaupun itu sedikit, kita mulai dengan beramal dengan kualitas amal yang terbaik, dengan kualitas amal yang diiringi dengan keikhlasan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beristiqomahlah, tetaplah di atas amalan tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kertas nanti. Ada pertanyaan terkait dengan mendidik anak. Saya kenal sunnah baru 3 tahun dan mengikuti ajarannya 1 tahun ke belakang. Saya ngajar ngaji, anak-anak sudah 30 tahun. Yang saya ajarkan pastinya ajaran dulu sebelum kenal sunnah. Saya takut karena saya dulu ngajarin yang banyak bid'ahnya. Karena emang itu yang saya dapat dari pondok. Sekarang saya masih ngajar, tapi saya ngajarin yang saya tahu tentang sunnah pada anak murid saya. Saya sangat takut nanti tanggung jawab di akhirat. Saya sedang belajar sunnah. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan ini. Ceritanya ini ya. Ini juga luput saya sampaikan tadi untuk ummahat semua, bahwa ummahat bisa memiliki pahala yang sangat banyak manakala menjadi madrasatul ulya di rumah tangga. Ketika ummahat memiliki seorang anak, maka jangan suka menitipkan anak-anak kepada guru-guru privat, guru-guru ngaji atau tempat-tempat les. Ketika ummahat memiliki anak, coba untuk mengajarkan secara langsung sendiri, ya, dimana manakala kita mengajarkan kepada anak-anak kita kebaikan, maka insya Allah pahala dari amalan tersebut akan sampai kepada kita. Namun ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang buruk, itu pun akan sampai kepada kita. Untuk pertanyaan tadi bahwa ibu ini mengajarkan sebelum mengerti sunnah, mengajarkan
ngaji kepada anak-anaknya disertai dengan hal-hal yang bid'ah, maka solusi yang terbaik adalah menyampaikan yang benar kepada mereka yang telah diajarkan. Kita merevisi apa yang telah kita sampaikan kepada anak didik kita, bahwasanya yang saya ajarkan dahulu itu merupakan hal yang salah, ini merupakan yang benar, maka disampaikan hal tersebut. Jika memang tidak bisa, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh kita melakukan itu karena tidak tahu. Orang yang melaksanakan sesuatu karena tidak tahu, maka Allah maafkan hal tersebut insyaallah. Yang jelas kalau kita ingin memperbaiki keadaan anak tersebut yang telah kita ajarkan, ya kita sampaikan apa yang kita tahu sekarang, yang benar kita sampaikan, yang salah kita sampaikan. Namun manakala kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah maafkan. Allah tidak mencatat amalan seseorang manakala dia tidak mengetahui amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana orang yang berbuat zalim terus tidak kenal waktu? Hati kita harus bagaimana, Ustaz? Terserah ibu mau memaafkan atau menuntutnya di akhirat kelak. Ya. Jadi orang yang berbuat zalim kepada kita, kita bisa selesaikan di dunia urusannya atau di akhirat nanti. Ingat bahwa kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Bahwasanya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Manakala kita memiliki urusan dengan manusia di dunia ini, berupa kezaliman dengan manusia di dunia ini, maka harus diselesaikan di dunia dengan cara memohon maaf kepada orang tersebut. Dengan cara memohon maaf kepada orang yang kita zalimi. Kalau tidak setelah kita mati, urusan tersebut akan dibawa sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang dizalimi pun sama. Kalau ibu ingin selesaikan masalahnya di dunia, ya sudah, maafkan dia. Dan itu lebih baik. Ya. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, kita memaafkan dia, itu lebih baik. Namun manakala kita tidak ingin memaafkan dia, tidak ada masalah. Silakan nanti urusannya diselesaikan di akhirat kelak. Ya. Ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka yang terbaik adalah memaafkan dan mendoakan orang tersebut. Ini yang terbaik. Ya, yang terbaik adalah memaafkan dan mendoakan orang tersebut. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa sering Rasul dizalimi oleh kaumnya. Lihat bagaimana ketika Rasul hendak memohon bantuan ke negeri Taif. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu sampai berdarah gigi beliau. Datanglah malaikat penjaga gunung, bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, kalau engkau mau, aku akan timpakan gunung ini kepada penduduk tersebut." Apa yang Rasul sampaikan kepada malaikat tersebut? Jangan. Kenapa? Semoga nanti dari keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul maafkan mereka dengan harapan mereka menjadi lebih baik setelahnya. Ini yang terbaik. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, maka lebih baik kita memaafkan orang tersebut. Jika tidak, maka urusan kezaliman ini akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup, tidak ada lagi. Kita akhiri dan tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.